Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari tim Jejak Nusantara berada di lokasi area makam Sunan Geseng yang beralamatkan di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, tetap ikuti terus channel kami Jejak Nusantara. Peradaban Nusantara, Nusantara peradaban. Tepat di belakang kami ini merupakan pesarian makam dari Sunan Geseng. Akan tetapi dari permintaan juru kunci dari makam ini tidak diperkenankan untuk mengambil gambar atau video di dalam lokasi area makam. Jadi bagi teman-teman subscriber yang ingin berziarah bisa masuk melalui pintu belakang kami, pintu di belakang kami. Tepat di belakang kami ada salah satu peninggalan dari beliau, yakni Sunan Geseng. Ini merupakan tempat pasujudan dari beliau, Mbah Sunan Geseng. Mari kita coba untuk melihat ke dalam dari pasujudan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk. Ini ada sebuah batu di mana menurut beberapa cerita yang saya baca dan yang saya dapat dari masyarakat setempat, dulunya batu ini merupakan bekas dari pasujudan atau tempat bertapanya Mbah Sunan Geseng. Pada saat beliau menjaga salah satu tongkat dari Mbah Raden Said atau Sunan Kalijaga. Sunan Geseng sendiri merupakan santri dari beliau Mbah Raden Said atau Sunan Kalijaga. Proses beliau diangkat menjadi wali juga pada saat beliau menjaga tongkat dari Mbah Sunan Kalijaga. Menurut beberapa versi lagi, Mbah Sunan Geseng ini merupakan salah satu orang yang dulunya penjual gula aren. Jadi beliau ini salah satu pedagang juga, bisa dikatakan pedagang, salah satu penjual gula aren. Dan pada saat beliau mengolah gula aren tersebut, beliau sambil bernyanyi. Jadi beliau ini sambil bernyanyi, dan kebetulan Sunan Kalijaga mendengar nyanyian tersebut, sehingga beliau Sunan Kalijaga menghampiri Mbah Sunan Geseng. Dan pada saat itu Sunan Kalijaga menyarankan bagaimana kalau nyanyian itu diganti dengan puji-pujian. Puji-pujian di sini yang dimaksud adalah memuji kekuasaan Allah, kebesaran Allah dengan nama-nama Allah. Sehingga pada saat itu beliau atas permintaan dari Sunan Kalijaga mengganti yang awalnya nyanyian diganti menjadi pujian-pujian yang memuji kebesaran nama-nama Allah. Dan pada saat itulah muncul sebuah karomah dari
Kalijaga, gula-gula itu berganti menjadi barang yang berharga, bisa dikatakan emas atau mutiara ya. Jadi gula aren itu berganti menjadi emas, sehingga Sunan Gesang itu tadi kaget dengan melihat kejadian semacam itu. Dan pada saat itu Sunan Gesang ini mencari Sunan Kalijaga. Nah, atas kemantapan hati dari Sunan Gesang tadi, beliau ingin diangkat menjadi santri Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Dan saat peristiwa itu Sunan Gesang, beliau sebelum diangkat menjadi sunan, jadi nama aslinya itu siapa saya lupa, disuruh duduk di atas sebuah batu dan disuruh menjaga sebuah tongkat, jangan pergi dari sini sebelum Sunan Kalijaga datang sendiri. Menurut cerita dari Gus Muafik, Kiai Haji Ahmad Muafik, Sunan Gesang duduk di sebuah batu ini dan disuruh menunggu sebuah tongkat dan dikasih sebuah wirid untuk dilafatkan, digaungkan secara terus menerus, yakni lafaz ya hayyu ya qayyum, dilafatkan terus menerus sampai Mbah Raden Syahid atau Sunan Kalijaga datang. Sampai pada akhirnya beliau itu lupa kalau mempunyai murid yang namanya Sunan Gesang ini. Sampai lupa, sudah sampai entah berapa hari, entah berapa puluh hari, lupa sampai sudah ditumbuhi rumput-rumput yang sangat tinggi, akhirnya lupa. Dan pada saat itu beliau mencari santri-santrinya di mana Mbah Sunan Gesang ini. Akhirnya Sunan Kalijaga menyuruh para santri-santrinya untuk membakar semua rumput alang-alang yang berada di hutan. Nah, pada saat itu terbakar semua habis, sampai pada akhirnya Mbah Sunan Gesang ini muncul, kelihatan ada, tapi anehnya tidak terbakar, satu pun tidak terbakar. Bajunya terbakar tapi tubuhnya itu tidak terbakar, anehnya seperti itu. Dan pada saat itulah Sunan Kalijaga mengangkat beliaunya dengan nama Sunan Geseng. Kalau dalam bahasa Jawa, Geseng itu artinya hitam ya. Geseng itu artinya hitam atau pekat atau hitam itu. Jadi di tempat inilah beliau Sunan Geseng duduk bertafakur, berzikir kepada Allah pada saat menjaga Sunan Kalijaga. Ini salah satu bukti peninggalan beliau, tempat pasujudan atau tempat bertapanya. Versi yang pertama bertapa dengan berzikir ya hayyu ya qayyum. Versi kedua beliau duduk di sini, tempat sholat di sini. Ada juga yang bilang seperti itu. Kita bisa lihat ya di bawah saya ini merupakan tempat pasujudan atau peninggalan dari beliau Mbah Sunan Gesang. Sampai hari ini bagi teman-teman subscriber yang ingin berkunjung bisa langsung ke Kecamatan Bawang, Kabupaten Tuban. Ini merupakan salah satu peninggalan dari beliau, sebuah batu bekas pasujudan atau bekas bertafakurnya, berzikirnya beliau saat beliau menjaga tongkat dari Raden Syahid atau Sunan Kalijaga.